Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. SMA Negeri 1 Merapi Timur. Selamat datang di gelar karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Merapi Timur dengan tema Kewirausahaan, Bangunlah Jiwa dan Raganya dan Kearifan Lokal. Gelar karya ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Prima dan menjadi ajang untuk menunjukkan bakat, kemampuan dan kreativitas siswa. Mari kita sambut pembawa acara kita, Anggun Damayesa dan Muhammad Julian. Sirih berlipat berkapur pinang, sirih bertepak butir mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami mengucap salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komisahara dari tim CSR PLTU Banjarsari, yang terhormat Ibu Ibungan Kembuai konten kreator Kabupaten Lahat, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Merapi Timur beserta wakil, Bapak Ibu Dewan Guru dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang bahagia ini kita dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Merapi Timur dalam rangka gelar karya P5 Dengan tema kewirausahaan, bangunlah jiwa raganya dan kearifan lokal. Mohon para undangan untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita sambut tarian pembuka, yaitu tarian pelajar Pancasila. Bukalah matamu, saatnya merah.
hendak berlibur di akhir pekan, berlibur pula ke Pantai Pelawan. Kepada koordinator proyek dipersilahkan untuk menyampaikan laporan kegiatan. Kepada Ibu Asti SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan kami dalam acara puncak gelar karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 di SMA Negeri 1 Merapi Timur. Yang terhormat Bapak Tommy Sahara dan timnya dari CSR PLTU Banjarsari. Yang terhormat Ibu-Ibu Kebongan Kembuai, konten kreator Kabupaten Lahat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merapi Timur beserta wakilnya, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU, dan para peserta didik, Fase E dan Fase F yang tetap saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara gelar karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kewirausahaan, bangunlah jiwa dan raga dan kearifan lokal. Hadirin yang berbahagia, saya selaku koordinator fase F dan mewakili koordinator fase E yaitu Ibu Rosi Primadita SPD yang sedang berhalangan, dan juga Ketua Pelaksana Gelar Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan, bangunlah jiwa dan raga dan kearifan lokal, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada tim CSR PLTU Banjarsari yang selalu berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Merapi Timur, dan serta rekan-rekan semua yang telah membantu dan mendukung penuh terselenggaranya acara ini. Dengan gelar karya ini, tema kewirausahaan, bangunlah jiwa raga dan kearifan lokal sesuai dengan kurikulum Merdeka. Diharapkan peserta didik bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dan mampu berkembang menuju sesuai pembelajaran kurikulum Merdeka. Di sini yang akan digelar murni kreasi peserta didik SMA Negeri 1 Merapi Timur yang dibuat berdasarkan bimbingan Bapak Ibu Guru Fasilitator yang menampilkan berupa produk kewirausahaan, membuat makanan khas daerah Kabupaten Lahat, dan disajikan layaknya pantauan pengantin dengan tujuan mengenal kearifan lokal serta penampilan para guru fasilitator berupa drama musikal anti-bullying. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar. Semoga pameran gelar karya ini akan memberikan manfaat di dalam dunia pendidikan dan khususnya sebagai bentuk wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Akhir kata, kami sebagai koordinator pameran gelar karya mengucapkan selamat menyaksikan, semoga sukses dan berlanjut terus. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan gelar karya ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Sekian dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nelayan mengayuh sampan, harilah petang balik ke rumah. Kata sambutan dan juga pengarahan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Bapak Agusman Susandri MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hanya ada 3. 1, terima kasih. Terima kasih kedatangan PT Bukit Pembangkit Inovatif PLTU Banjarsari, Pak Tommy beserta jajaran. Kedua, yang kami banggakan Jemelahat Hibungan Kembuai yang banyak memberi inspirasi, banyak memberikan kreasi sehingga generasi Kabupaten Lahat ini lebih banyak terkenal lagi. Terima kasih Bapak Ibu Guru, terutama tim gelar karya Proyek P5. Terima kasih kepada semua pihak
yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu guru, anak-anak, kalau di sana sini banyak kekurangan. Oh ya, terima kasih tadi lupa. Sengaja kami mengundang PT PLTU Banjarsari atau Bukit Pembangkit Inovatif karena sebagaimana kita ketahui sekolah ini sejak saya masuk di 2019 itu hampir fasilitas ini dibantu oleh BPI. Nah itu Ibungan Kembuai itu inovatif kita. Salah satu kekurangan kita belum bisa mengapresiasi, tapi kami sudah mulai belajar mengapresiasi. Makanya kemarin teman-teman mengundang langsung PT BPI. Kelas ini dulu 3, itu seperti apa ya? Aduh, sulit mengatakannya. Ya, kata anak-anak seperti kandang. Ya, seperti itulah. Tapi Pak Tommy beserta jajaran PT BPI 3 kelas itu sudah sangat layak, dikasih keramik, dikasih plafonnya dibeneri. WC itu Ibungan Kembuai masih ada mereknya, dibantu juga dari PT BPI. Kursi itu sama meja ratusan. Terakhir juga meja guru tuh saya bilang sama Pak Tommy, kursi meja guru kami itu tahun berapa Pak Sepul? 2006 ya. 2006. Buat proposal Pak. Semua meja guru diganti sama PT BPI. Boleh plus. Terakhir mereka datang ke sini kasih beasiswa. Siapa yang dapat beasiswa ya? Lapangan poli hancur tuh. Langsung saat itu juga kita kasihkan proposal. Itu lapangan poli tebal 10 cm itu. Luar biasa. Bangun Pak. Tapi tinggal ngecek nanti Pak. Udah luar biasa. Anak-anak, kalau you mampir ke sekolah lain yang tetangga-tetangga sini, kemarin saya ke tetangga sebelah. Saya bangga SMA Merapi Timur seperti ini. Keren. Ya Bu happy ya? Kemarin kami ke tetangga sebelah. Setelah dilihat, sekolah kita ini 4 tingkat di atas mereka. Cuman orang belum banyak tahu saja. Kemarin lomba di PTBA Merapi Timur ini juara berapa ya? Juara 4 ya? Juara 5. Tahu nggak kamu siapa musuhnya? Tahu nggak? SMA 4 Lahat, SMA Bukit Asam, Morenem, SMA keren semua. SMA lain. Merapi Timur dapat. Berarti walaupun sekolahnya kondisinya seperti ini, ketika kita serius, kita bisa menggapai bintang. Ya, kita bisa menggapai bintang. Bintang kita, ikon SMA 1 Merapi Timur ini sekarang lagi hebat-hebatnya. Saya sangat kagum dengan orang ini. Dulu kelasnya di atas itu. Kelasnya ya, di atas itu ya. Di atas itu. Awali acara ini dengan doa selamat atau harapan mendapat berkah untuk SMA Negeri 1 Merapi Timur yang akan dipimpin oleh rekan kami Peki Alvarezi. Kepada rekan kami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kerendahan hati kami bersyukur atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih, hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 SMA Negeri 1 Merapi Timur dengan tema kewirausahaan, bangunlah jiwa dan raga dan kearifan lokal. Berikan kami kekuatan dan ketabahan menghadapi hambatan dan cobaan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai upaya membangun pelajar SMA Negeri 1 Merapi Timur yang beriman, berkarakter, berprestasi unggul, berbudaya, dan beretika lingkungan. Tuntunlah kami ke jalan-Mu yang
diridhoi, agar kami menjadi insan yang cerdas, agamis, nasionalis, disiplin, humanis, dan inovatif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, satukanlah hati dan langkah kami. Kobarkanlah semangat kami untuk mencapai tujuan kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin, dan pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si anak darah di bawah sarang burung tempuah. Kepada yang terhormat Bapak Tommy Sahara, tim CSR PLTU Banjarsari, untuk memberikan sedikit motivasi edukasi kewirausahaan kepada siswa P5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan kayaknya peserta, agak lemes, bener ya? Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat untuk berkumpul bersama di acara gelar karya Project P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Merapi Timur. Tepuk tangan dong. Luar biasa acaranya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya banggakan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merapi Timur, Pak Agus. Tepuk tangan dong. Luar biasa nih, Kepala Sekolah yang energik ya. Secara pekerjaan saya sudah menemui banyak kepala sekolah. Beliau ini berkarakter menurut saya, luar biasa dedikasinya. Kemudian tadi Ketua Pelaksana Ibu Estin, tepuk tangan dong. Ini luar biasa juga sibuknya. Dan ada bintang apa ya nyebutnya nih? Bintang sinetron bukan, hubungan. Ya, ada artis lah terkenal di Lahat. Kalau di peringkat sekarang nomor 1 dia. Nomor 2 ada Oki. Tepuk tangan untuk hubungan Kemboy. Luar biasa. Bapak Ibu guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak. Dan tentunya buat teman-teman, adik-adik semua, siswa SMA Negeri 1 Merapi Timur, tepuk tangan buat teman-teman semua. Ibu Esin, berapa hari waktu saya berbicara di sini? Berapa menit? Takut bablas nanti saya, Bu. 15 menit ya? Boleh 15 menit? Alhamdulillah. Kalau misalnya kelewatan, kasih tahu ya. Biasanya bablas biasanya. Ketika melangkahkan kaki di sini, masuk di dekat mobil, saya kaget. Wah, desain acaranya elegan, luar biasa. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang di kota. Ya, karena terkadang seperti kata Pak Kepala Sekolah, sebenarnya sering terjadi kesenjangan pendidikan antara kota dan di desa. Tapi SMA Negeri 1 Merapi Timur sudah meratakan semua itu. Prestasinya luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya, jadi adik-adik, saya sebenarnya agak gugup kalau disuruh memberikan motivasi kan. Jadi belum ada gelar untuk menjadi motivator Pak Kepala Sekolah. Tapi saya izin sedikit berbagi ilmu ya buat adik-adik semua. Semoga saja bisa bermanfaat, terutama di bidang kewirausahaan tadi materinya. Kebetulan kami dari PT Bukit Pembangkit Inovatif PLTU Banjarsari ada community development namanya di bidang kewirausahaan, yaitu usaha mikro kecil menengah, UMKM mitra binaan.
Ada yang tahu UMKM nggak? Ada yang tahu UMKM? UMKM itu kalau misalnya lihat orang dagang di pasar, misalnya dagang bakso itu termasuk UMKM dia. Karena UMKM batasannya omset dan penjualan itu 1M ke bawah. Jadi yang 10 juta, yang 5 juta, yang 100 juta itu masih termasuk UMKM ya. Nanti saya jelaskan secara overall aja, karena kalau saya detail bisa sampai maghrib nanti. Saya cukup terharu sebenarnya dengan dedikasi adik-adik, semangatnya adik-adik, teman-teman di sini dalam hal belajar ya. Karena kita tahu terkadang ada hal keterbatasan yang terjadi saat proses belajar mengajar ya, terutama di SMA Merapi Timur. Tapi kami dari perusahaan mencoba terus membantu Pak Kepala Sekolah, adik-adik, ibu guru, meskipun belum maksimal. Saya meyakini dan merasakan apa yang kami support masih belum maksimal. Mudah-mudahan di tahun mendatang bisa lebih banyak, Pak Kepala Sekolah bisa lebih baik. Mungkin nanti kami ajak lagi hubungan Kembuai ke sini, dan kayaknya udah tahan lagi megang mic kayaknya. Masih kuat ya, Bung? Oke adik-adik, yang pertama sebelum saya masuk ke wirausaha, saya ingin tanamkan ke adik-adik dan teman-teman siswa SMA Negeri 1 Merapi Timur, jangan lelah untuk bermimpi. Mimpi ini positif ya, jangan lelah untuk bermimpi untuk menjadi lebih baik, untuk meraih sukses. Jangan lelah untuk bermimpi. Pak Kepala Sekolah tadi cerita, adik-adik, di mana dia lahir. Saat kecil, saya yakin beliau dan orang tua juga tidak menyangka Pak Kepala Sekolah akan berada di sini. Beliau akan menjabat kepala sekolah. Beliau akan bertanding di Bangka Belitung kalau salah ya, dapat medali emas. Gak akan menyangka. Karena itu pasti akan lahir dari mimpi dan dedikasi. Itu adik-adik. Saya juga pernah, karena saya pernah SMA kan, gak mungkin dari SMP langsung kuliah kan. Pernah SMA juga seperti adik-adik semua. Mungkin bandelnya lebih bandel dari adik-adik dulu gitu kan. Ketika ada orang yang ngomong di depan, ngobrol, saya di belakang gitu kan. Kadang di apa dulu strap gitu kan, kadang di push up gitu kan. Kemudian Pak Kepala Sekolah tadi cerita ada anak siswanya lompat pagar sekolah, Pak. Itu mainan saya dulu, Pak. Saya nggak pernah upacara hari Senin lompatnya lewat pagar. Saya dulu sekolahnya di Muara Inim, dulu namanya SMEA dulu, ekonomi saya. Kebetulan jurusnya akuntansi. Dan sama seperti Pak Kepala Sekolah, dan mungkin ada sebagian adik-adik di sini, orang tua saya buruh. Kalau di sini itu kuli. Orang tua saya kuli, buruh. Ibu hanya ibu rumah tangga biasa. Saya anak tertua, adik saya ada 3, berarti saya 4 saudara ya. Ini story sebentar. Ketika lulus sekolah, orang tua saya sudah ngejas, kamu nggak usah kuliah. Kenapa? Tahu alasannya? Kalau udah kuli, tahu masalahnya apa? Nggak ada biaya, nggak usah sekolah. Ya mudah-mudahan adik-adik nggak pernah ngalamin ya, tapi kalau ngalamin tetap kuat. Kalau misalnya ada yang ngalamin berarti kita sama. Nggak usah kuliah. Kenapa? Karena adik-adik saya harus terus sekolah, jadi fokus biayanya ke sana. Saya dari SMP, SMA tuh bermimpi deh, teman-teman bermimpi, saya mau kuliah. Nah, jadi dari mimpi itu akhirnya saya melarikan diri dari rumah. Bener, saya pergi, saya ke Jogja Pak Kepala Sekolah. Saya daftar sendiri, ngasih tahu bahwa saya udah di Jogja waktu itu. Orang tua saya kaget gitu kan, berani gitu kan. Ya tapi di awal memang dibiayai untuk masuk, itu pun pinjam orang tua saya untuk masuk kuliah Pak. Setelah selanjutnya setiap bulan saya harus mempersiapkan diri.
Akhirnya saya kuliah sambil kerja. Saya pernah jadi waiters. Saya pernah ngamen di lampu merah, Pak. Saya pernah jadi guru private komputer anak SD kalau nggak salah gitu kan, macam-macam. Saya pernah jadi pelayan pecel lele, Pak. Itu story saya. Nah, jadi yang saya tanamkan adik-adik, jangan pernah bermimpi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi, teruslah. Ada orang tuanya, saya agak sedih, story soalnya nggak pernah saya cerita. Ada orang tuanya yang sama kayak saya dulu, ada nggak? Ada, banyak ya. Jangan patah semangat. Yang ketiga, fase yang paling penting adalah kita harus menganalisa apakah dagangan yang akan kita jual itu sesuai dengan market. Market itu pasar. Ya, paham nggak? Misalnya mau jualan empek-empek di satu kampung, empek-empek ya, misalnya di satu kampung. Ini contohnya. Kemudian di kampung itu alergi ikan, cocok nggak? Cocok nggak? Kan nggak akan laku kan? Nah, kita analisa dulu, cocok nggak dengan situasi dari lingkungan sekitar. Atau malah misalnya mau jualan fried chicken misalnya kan, ternyata di kampung itu udah ada 20 yang jualan fried chicken. Kira-kira cocok nggak? Ya, karena daya saingnya sudah banyak gitu kan. Nah, jadi sebelum kita memulai usaha, kita harus analisa dulu seperti apa market yang akan kita tuju. Itu singkat. Kalau di kampung biasanya ada jualan apa nih? Gorengan. Nah, gorengan itu cukup menjanjikan sekarang. Tapi kita lihat dulu marketnya apa. Kalau ternyata kita jualan gorengan, tapi di lingkungan orang yang orang yang menengah ke atas, yang jarang makan gorengan, dia kolesterol misalnya, atau minyak, menghindari minyak, cocok nggak kira-kira? Enggak ya, ini kepanasan nih, kasihan ya. Kasih tahu ya kalau waktunya udah habis. Nah itu. Nah yang terakhir, yang paling penting ini, ada beberapa tapi ini yang paling penting, itu adalah inovasi dari produk yang akan kita jual. Inovasi dari produk. Jadi teman-teman, kami dari CSR PLTU Banjarsari itu banyak sekali menerima proposal permohonan usaha untuk menjadi mitra binaan. Banyak, tapi sedikit sekali yang kami bisa terima. Kenapa? Salah satunya adalah inovasi terkait produk. Ya, misalnya dia ngajuin usahanya empek-empek gitu kan, empek-empek. Nah, empek-empek ini rasanya sama dengan yang lain, bentuknya sama gitu kan, nggak ada yang membedakan. Dan di sekitar dia jualan juga udah banyak jualan empek-empek. Itu akan kecil kemungkinan untuk kami terima jadi mitra binaan. Tadi sebenarnya saya ngundang satu wirausaha bolu ya, namanya brownies apa ya, lupa aku, yang punya Ibu Septi, dia di Lahat. Jadi bolunya tuh sekarang ketika masuk di kami awal ngajuin proposal, omsetnya satu hari itu maksimal 40 pieces. Satu hari 40 pieces, satu hari ya, maksimal. Kadang kejual 20, kadang 30 gitu. Setelah masuk di kami analisa, bolu ini kan banyak yang jual ya, banyak nggak? Bolu yang loyangan itu ya Pak Kepala Sekolah banyak banget. Setelah kami masuk di kami analisa, kami cecar, kami genjet supaya dia bisa menganalisa pasarnya seperti apa, gitu kan? Menganalisa pasarnya seperti apa. Akhirnya ketemulah sebuah inovasi. Saya cerita inovasinya nanti. Tapi sekarang sampai dengan hari ini, Bu, dia satu hari itu bisa 250 pieces satu hari sampai saat ini. Bahkan dia tidak bisa memenuhi permintaan karena keterbatasan alat. Umurnya baru 1 tahun setelah kami bina. Jadi ada hal yang membuat dia berbeda, adik-adik. Dulu, sorry agak panas ya, bolunya itu dijualnya 50.000 satu, loyang ya, bolunya itu macam-macam, 50.000.
Nah, kemudian kami fresh dia untuk mengeluarkan hal yang berbeda dengan yang lain. Akhirnya bolo itu dikecilin jadi 20.000. Itu kalau lapak yang sering dilihat itu di tepian Lematang tuh, di plaza itu ada tuh lapak ini, tapi salah satu lapaknya itu ya. Jadi 20.000. Jadi orang kalau dulu sungkan makan bolu 50.000 mahal ya, dan besar bentuknya. Nah, dengan dikecilkan menjadi 20.000 menjadi jajanan yang asik. Artinya dengan 20.000 mereka udah bisa kan dibagi-bagi ya, udah bisa dapat banyak bolunya gitu kan. Dan kemudian dikembangkan varian-variannya. Nah, sekarang Ibu Septi ini sudah luar biasa ya, alatnya sudah tambah dari hanya 1 open, sekarang udah 4 open besar-besar gitu kan. Tapi belum bisa memenuhi permintaan pasar. Ada orang dari Palembang datang ke dia minta menjadi mitra. Kalau bahasa sekarang itu bahasa Indonesia waralaba, Pak. Nah, dia belum siap, Pak, karena dia mau mengadopsi hal ini dibawa ke Palembang karena kecil-kecil 20.000. Dia mikir nanya ke saya, Pak Tom ini gimana? Kalau belum siap jangan dulu Bu, gue bilang gitu kan. Di Lahat aja Ibu belum bisa memenuhi permintaan, apalagi harus ke Palembang gitu kan. Nah, yang terpenting itu inovasi. Inovasi dari produk yang akan adik-adik jual. Kalau di sini kan macam-macam ya. Apa aja ininya? Oh, di situ ya. Ada apa itu? Es gitu kan. Nah, carilah nanti yang identik. Esnya es apa gitu kan. Kalau sekarang kan kata kuncinya biar cepat terkenal itu viral ya Bu ya. Benar nggak ya? Viral ya. Viral dikit dicari orang gitu kan. Viral dikit dicari orang. Di Lahat itu ada yang terkenal namanya bakso SP6. Ada yang pernah nyobain? Ada yang pernah nyobain? Bakso di SP6. Itu yang makan Pak Kepala Sekolah dari kota Lahat, Pak. Jauh-jauh datang ke SP untuk makan bakso. Ternyata memang rasanya enak. Dan saya juga menjadi korban, Pak, istri saya, Pak. Setiap pulang kerja jam 5 sore, jalan ke sana. Pulang udah mau lewat maghrib, Pak. Hanya untuk menikmati baksonya. Memang beda. Nah, berarti ada yang beda dengan bakso ini. Rasanya gitu kan, meskipun lokasinya jauh gitu kan. Mungkin itu kali ya. Udah berapa menit, Bu? 19. Oke, terakhir. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Saya bawa hadiah tapi nggak keluar, sayang banget ya. Ada yang mau nanya nggak? Nanyalah. Satu pertanyaan. Yang belakang, teman-teman yang cowok. Ada yang mau nanya? Cukup ya? Ya udah, mudah-mudahan mengerti ya, nggak apa-apa. Masa-masa SMA emang begitulah. Dunia sendiri, tapi jangan dilewatkan semua ya. Kalau misalnya Pak Kepala Sekolah, guru lagi ngomong di kelas, alamilah kalau kita ngobrol ngoceh di belakang. Saya juga ngalamin, tapi sisakan sedikit waktumu 5 menit aja untuk mendengarkan apa yang bisa diambil dari apa yang diucapkan dari guru dan kepala sekolah. Mungkin itu adik-adik dari saya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat untuk adik-adik di masa mendatang. Demikian dari saya, bila wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Rama, di pertengahan jalan kesandung batu. Marilah kita sambut penampilan drama Stop Bullying di Lingkungan Sekolah oleh para bapak ibu guru. Ada sebuah cerita di SMA tentang anak yang sering dibully temannya. Vivi merupakan siswa yang pendiam dan pintar di sekolahnya. Sering menjadi target bullying oleh Yofi yang merupakan siswa populer yang suka pamer serta teman-temannya si Meli dan Lutfi. Cerita ini menggambarkan perjuangan Azari dan temannya Lini untuk mengakhiri bullying terhadap Vivi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu saat matamu melirik.
jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Pada hari Senin, siswa SMA Negeri 1 mengadakan upacara. Setelah upacara selesai, semua siswa pun masuk ke kelas dengan tertib. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Mel, jam berapa kita balik lagi nih? Jam 1:30 Yop. Nak ngapo Yop? Alah, lama pula. Minggat pala. Nak kemana Yop? Tak takut ketahuan gitu nih? Ngapa takut? Guru-guru dek kah percaya mau kita minggat? Alah, kita ajak pula Lutfi, jangan gitu baik. Lutfi, sini kah, Pak? Oi ngapa ya? Kalau kita minggat, ajak Eka tuh ya. Cacam, kali ini Didek ngikut aku Kalau ketahunan pula oleh guru piket. Kabak ngikut pan? Tidak. Pada saat pelajaran pendidikan agama Islam akan berakhir, Ala kebosannya. Ala minggat. Nyantai Yop kita nih. Kita nunggu guru dak masuk baru minggat. Au pula, kate yang jaga. Tunggu saja berapa menit lagi. Oke lah. Anak-anak, silakan kalian kumpulkan tugas latihannya. Kemudian kalian kumpulkan ke kantor di meja ibu ya. Kelecah. Tapi, cak mana? Tugas bukan belum selesai kita nih. Sini kah, Pak? Tugas kami nih, kabagawe ke mak inilah. Jangan ada yang salah. Ngerti? Hanya ini tugas suhang-suhang. Kenapa aku kang gawi ke tugas kamu, Ceh? Nah, kabani melawan minta tapok pula kabar nih. Belagu nih kan. ketika Meli hendak memukul Vivi, Lini, Azari dan Reska tidak sengaja melihat mereka dari kejauhan dan langsung menghampiri mereka. Stop! Apa puan kamu nih? Yupi, kenapa kamu nih? Udah kamu nih, nak ikut. Ini kan masalah lingkungan sekolah. Nah, aku kan sebagai ketua kelas harus tahu tapu masalah kamu. Alah, kamu nih. Sok anak jadi pahlawan pula. Dek, kenapa kami kediam saja nginak kamu membuli kancing kita dewe. Udah diamlah. Dia nak ikut gawe jemu. Setelah selesai mata pelajaran pendidikan agama Islam, 3 murid itu merencanakan dan bergegas meninggalkan kelas. Namun, mereka gagal meninggalkan sekolah. Pala. Mumpung guru piket belum keliling. Azari sebagai ketua kelas geram melihat tingkah Yofi dan temannya dan melaporkan ke guru BK bahwa mereka mau meninggalkan sekolah. Azari pun bergegas ke ruangan BK. Bu, maaf mengganggu. Yupi dan teman-temannya mau minggat, Bu. Apa? Di mana mereka? Di sana, Bu.
Rombongan Yofi pun gagal meninggalkan kelas dan dibawa ke ruangan BK. Mereka pun mendapatkan hukuman membersihkan toilet. Hei, kalian mau kemana? Naik pagar sekolah? Kalian mau bolos ya? Kalau kalian terjatuh, siapa yang akan bertanggung jawab? Maaf Bu, kami hanya... Maafkan kami, Bu. Biar kalian jerah, kalian ibu hukum membersihkan semua toilet di sini. Apa Bu? Dakkah ada Bu seluruh WC? Nduk, mana bembau gala ke gala WC nih? Ngerawa kan, Bu? Ibu serius? Sudah, sekarang kerjakan hukuman kalian. Mereka pun dihukum membersihkan toilet. Kemudian mereka kembali ke kelas dengan kesal. Mereka pun menyalahkan Vivi, menuduh bahwa Vivi lah yang melaporkan mereka. Pipi, kamu yang melapor ke guru BK? Yop, mungkin Pipi itu tidak senang kita ngerja ke tugas. Dide, aku Dide melapor ke tua Pekina. Suara keributan tersebut terdengar sampai ke kantor guru. Ada apa itu anak-anak? Kok ribut sekali? Kalian ini berisik sekali. Ada apa ini sebenarnya? Ini Bu, Yopi dan teman-temannya sedang membuli Pipi. Iyalah Bu, aku, Azari, sama Reska nginaknya langsung. Baiklah, kalian bertiga ikut ibu sekarang juga. Dan kalian juga ikut sebagai saksi. Yofi, Meli, dan Lutfi pun mengikuti Ibu Ken beserta Vivi dan temannya. Sesampainya di kantor guru, Ibu Ken menasehati Yofi dan temannya sambil memegang penggaris. Sudah berapa kali kalian saya peringatkan untuk tidak membuli teman kalian lagi? Apa harus ibu memanggil orang tua kalian besok? Kalian tahu apa yang kalian lakukan terhadapnya itu salah? Sekarang kalian harus minta maaf dan menyadari kesalahan yang diperbuat. Ya Bu, maafkan kami Pipi, kami tidak akan mengulanginya lagi. Kamulah aku maaf kagale. Nah lo itulah, kita ini kan kance gale. Yofi dan teman-temannya pun menyadari kesalahan dan meminta maaf kepada Vivi. Yofi dan teman-teman lainnya saling bermaaf-maafan dan tidak membuli Vivi lagi. Stop bullying di lingkungan sekolah. Mari saling menghargai dan hentikan perundungan. Bila datang seseorang belagak sok jagoan, petantang petenteng bikin ketakutan, berani mengejek kamu, bahkan mengancam kamu, sudah pasti dia sang pembuli. Hadapi dengan berani, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Kami rencana aku nak buat ini. Nah, risol aku nih jualannya murah meriah saja. Jadi jangan lupa dibeli. Aku ngantat seputaran Merapi area, gratis ngantatnya. Nah, jadi kita kan pacak tertarik aja nak beli ya. Nah, kira-kira siapa yang hafal berjualan? Ada di deh. Yang di belakang ada di yang hafal berjualan. Yang lanang-lanang belakang mana yang hafal berjualan? Ada di deh. Bolehlah kita bantu keluarga kita, dong bapang kita ya, tidak nak tunggu amu baju jemput nak beli berbedak dikit nak nunggu kandung bapang cukup di kita di ada tidak. Kita bantu, kita apa gunanya amu sosial media. Adek-adekku aku minta tolong ya, aku galak nge-lab tuh kadang ngantuk ya Allah bapak pak sekolah apa aku dah galak nge-lab tuh komen budak SMA SMP SD tuh asa galak. Itulah kenapa itu tadi Dide ngerti ya, padahal yang kamu katakan itu apa juga suka ke berdusu itulah nanggung.
maluan ya, jangan sampai kita gunakan akun sosial media kita tuh asak galak deh. Cakau lah, ame pacak di sosial media tuh kita cakau duit, cakau pula ke kita tak pernah itu kreatifan kita hule kita, rugi kita, habis paket bayahi kita nah rugi kita. Kena apa gunanya kita pacak cakau pula sekolah kita boleh kanca gitu. Jangan sampai ada misalnya ibungan katanya aman bergaji TikTok tuh berjuta-juta, ada bergaji Facebook tuh berjuta-juta. Ada tadi yang bertanya ibungan uji kabar gaji TikTok tuh berjuta-juta, gaji Facebook tuh berjuta-juta. Itu tuh sayang bukannya mudah ya, banyak benar tahapan yang nak dilewati itu. Sotek tuh kita tuh nah yang kita upload nak kita tuh sotek tuh kita memang karya kita nih yang baik. Jangan lu cuma maaf ngomong mohon izin Bapak Ibu yang ngodot jangan, itu tidak boleh. Suntik yang nangis ngajai anak-anak jangan, tidak boleh. Kita boleh lah kan kalau sekolah kan, hari ini aku sekolah misalnya, nah sebelum sekolah aku makan gulai tempe misalnya, aku akap tadi nana mulai kan, nah aku ribang benar makannya, nah kami berjalan keting di sini sekolahan kami para, nah kan itu ada ngangkat nama sekolah. Nah udah itu cari kita dusun kita dapat pula bagus videonya, itu baca itu kita berkembang kele kan sampai kele. Kalau masalah yang ngate kajinya ngomong ibungan kalau boleh dana kele, itu tuh ada tahapannya ya sayang ada tahapannya yang nak kita isi kele tenang saja. Amun kita terus ngupload video kita banyak kele nimbul dia yang minta dengan kita. Jangan kita terus selalu aja mau beiring. Dikit lagi levelnya tinggi, belum sayang, belum. Kalau di kita tadi lah ngembang akun kita tadi lah bagus, dia minta dewek dengan kita. Lo ibungan kemahi sekali dia yang minta dewek dengan ibungan. Tapi kesalahan aku di mana? Kesalahan aku kemahi nomor HP aku tidak sesuai dengan nomor PIN yang aku pakai di TikTok aku. Jadi dia pacak dicairkan. Dolarnya banyak aku kemahi tapi dek pacak. Tapi itu lagi lah yang penting tuh kita tadi berhiburan sama-sama kita jaga silaturahmi. Jangan sampai komen-komen yang karut-karut yang kasar-kasar dek aku minta tolong jangan sampai yang lolo itu budak-budak yang dia berguna kadang ibungan baca jijik budak kupek itu ibungan kembali aja kok kemana itu le uji jangan sampai pokoknya mana jika ibungan kembali tadi kita pacak makai sosial media kita kalau pacak kita cakap duit cakap kita bersilaturahmi. Jangan sampai kita gawi karot makai itu ada tidak kita yang ngolah ke dia, jangan sampai dia ngolah ke kita. Betul? Setuju tidak? Tapi aman anak-anak SMA ini Dewan Guru memang lo inilah statue dia, setelan cuek malu. Iya, kayak ibungan ucapkan terima kasih karena kita lah caknya masih banyak acara gitu kalau kita hiburan lagi kita di tengah-tengah kita ikut kita tiktokan sama-sama kita hiburan galak ini galak kalau kita hiburan sama-sama tapi kita masih ada acara-acara yang lainnya mohon izin ibungan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kotaku pada 103,45 bujur timur dan 4 derajat lintang selatan. Bukit Serelo tinggi menjulang, sungai Lematang mencuri pandang. Hati siapa yang tak tertawan? Lahat indah menawan. Pagar alam ramah bersahaja. Mari kemari, teruskan perjalanan. Nikat sudah dekat. Gunung Dempo menyambut senang. Kau dari barat, 4 lawang izin lewat. Ikuti kata hati, telusuri ulu musi.
Satwa liar penjaga pintu, hendaklah senyum dan jangan ragu. Kau dari timur, Muara Enim pasti menegur. Bumi seganti setungguan menyapa, Bukit Jempol elok kau jumpa. Jangan resah, jangan gundah, Basemah ramah bersahaja. Ini kotaku, kota bumi seganti setungguan. Selamat datang di kearifan lokal Kabupaten Lahat. Selamat datang, kami ucapkan. Selamat ketemu, kita gegalanya.
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Lain masa bersua lagi. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf atas kekurangan yang ada di acara ini. Kami akhiri dengan wabillahi